Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih seperti biasa. Kami temani Anda, saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, oke. Mbak Agi, kita ngomongin apa nih? Yang lagi rame, Mbak Agi. Pak Jokowi Mas masih rame Ersu, nggak ya? Biasanya ini viewer ini senang kalau ngomongin soal Jokowi. Mas Ersu makin dahsyat itu soal Pak Jokowi ya. Dari hari ke hari itu Mm-mm. perkembangannya atau update-nya itu kita nggak bisa lengah sedikit pun gitu. Karena Oke. memang selalu ada update dari hari ke Apa hari. perkembangan terbaru masih dengan kaitannya dengan Egy Sujana atau udah ada kasus lain? eh Egy Sujana sudahlah ya banyak sekali dibahas dan kita tahu Hmm. kayak Hmm. yang lebih menarik itu Hmm. hari ini itu ada konferensi pers yang Ya. dilakukan oleh RRT tapi memang Hmm. Rismon berada di Bandung sehingga kemudian eh, hanya dua yang hadir yaitu Ray Hmm. Suryo dan Dr. Tifa. Hmm. Tapi dari situ saja mereka itu menanggapi soal keputusan dari Komisi Informasi Pusat Mas Ersu. Yes. Bagaimana dampaknya, konsekuensinya dan sebagainya. Dan kemudian juga hasil dari CLS Citizen Hmm. Lawsuit kemarin di Hmm. Surakarta yang Hmm. betul-betul menampakkan bagaimana sih bentuk ijazah asli gitu Hmm. yang benar-benar asli boleh diraba, dilihat, diterawang begitu dari hasil lulusan UGM tahun 85. Hmm. Walaupun bulannya berbeda yang kemarin Hmm. Hmm. diperlihatkan Ya. milik almarhum Bambang Rudi Harto Hmm. itu ijazah yang diterbitkan pada bulan Mei, sementara Ya. ijazah Jokowi diterbitkan bulan November. Tapi Hmm. dari keduanya itu sudah banyak diketahui banyak sekali perbedaan. Yes ya. Jadi dan yang lebih menarik lagi kan walaupun sudah harusnya mereka itu menampilkan ijazahnya Jokowi kan seperti dan janji dia bahwa nggak ditunjukkan juga ijazahnya Betul, Jokowi itu dan omon-omon saja. ya dan yang lebih menarik lagi Mbak Agi bukan hanya Jokowi yang tidak menunjukkan ijazahnya itu Mhm. UGM dia rektor UGM Iya. wakil rektor dan polisi juga Mhm. nggak menunjukkan itu Mhm. ya. Iya. Jadi sekarang ini di Tengarai, sebelumnya di Tengarai ada lima lah, lima versi ijazah Jokowi. Ini setelah kemarin dari Komisi Informasi Pusat, majelis sidangnya itu menetapkan bahwa ijazah Jokowi ini termasuk ke dalam informasi publik begitu. Jadi siapapun boleh mengakses, boleh melihat, terus kemudian kalau seandainya mau dijadikan bahan penelitian, ya silakan seperti yang dilakukan oleh Bonatoa Silahahi. Dia kan Nggak memang boleh sebetulnya dihitamkan. Nah, bagian-bagian tertentu nggak boleh nggak dihitamkan itu boleh. keputusannya ya kan gitu ya. Nggak Jangan. boleh, nggak boleh dihitamkan, nggak boleh ditutupi. Tanda tangan itu tanda tangan biasa, apalagi tanda tangan dekan dan tanda tangan rektor pada berbagai surat-surat, misalnya pengumuman yang ditempelkan di kampus-kampus pun seringkali ada tanda tangan wakil rektor. Nah, itu kalau di UGM, kalau di tempat lain mungkin namanya pembantu rektor kan, tapi sama sajalah jabatan itu atau tanda tangan rektor itu bertebaran ada di mana-mana. Kita kalau ke perpustakaan masing-masing universitas itu juga banyak sekali kita bisa melihat hasil skripsi dari kakak-kakak kelas yang berdekatan dengan kita walaupun maupun yang sudah berpuluh tahun yang lalu dengan tanda tangan rektor masing-masing yang sudah berganti-ganti itu dengan sangat-sangat biasa begitu. Jadi ya memang aneh juga apa yang dikatakan oleh KPU bahwa itu termasuk informasi yang dirahasiakan. Tapi kan sekarang sudah tidak. Nah, ini pada jumpa pers tadi di Tengarai nantinya kalau itu sudah dipublikasikan dan semoga KPU tidak banding ke PT UN, maka akan ada versi ijazah Jokowi ketika di KPUD Solo. Begitu. Jadi Oke. mereka yang digunakan untuk nyalon wali kota ketika itu. Oke. Dan untuk pendaftaran wali kota periode satu maupun periode 2. Dan kemudian yang berikutnya ketika dia naik ke Jakarta ya menjadi gubernur untuk nyalon gubernur. Dan yang ketiga itu Yang ketika dia keempat dong ya. Kan dua kali di Solo, satu kali di ketiga kali yang ketiga yang di Jakarta, yang keempat presiden dong ya. Yang Oke presiden. deh, keempat ya berarti tambah Hmm. banyak nih. Tuh, Harusnya tuh. itu benar sih, Iya. karena periodisasi untuk wali kota itu kan 5 tahun ya, dan Mm. Jokowi itu kan Maju dua dari kali. tahun 2005 maju Nah, 2 kali. Dan walaupun yang kalau terakhir berdasarkan nggak sampai aturan selesai umumnya, juga, yang terakhir nggak selesai juga betul, presidennya. nggak selesai juga hanya 2 tahun. Dan kalau berdasarkan peraturan administrasi biasanya Mm. itu legalisasi itu berlaku untuk 2 tahun, jadi Iya bukan dong. berlaku untuk Mm. selamanya. Biasanya begitu. Mm. Jadi
untuk tahapan kedua dia mencalonkan diri, ya tentunya seharusnya ya ini kalau Hmm. tidak melanggar administrasi begitu, Hmm. yang melegalisasi barangkali petugas yang berbeda, tapi Ya. tanggalnya pasti Hmm. berbeda begitu kan. Hmm. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah yang diterbitkan, bukan diterbitkan, diunggah oleh Dian Sandi Utama. Ini Hmm. kader PSI, Hmm. dan apa yang diunggah oleh Dian Sandi Utama itu sudah diiyakan atau sudah dibenarkan oleh Hmm. Jokowi. Karena ketika Dian Sandi Utama meminta maaf kepada Jokowi, Jokowi mengatakan tidak perlu minta maaf karena memang betul. Itulah Hmm. ijazah saya, dan Hmm. yang diunggah oleh Dian Sandi Utama itu adalah kopiannya, kurang lebih begitu. Kalau mereka menyebutnya sebagai scan atau apa, tapi yang jelas itu adalah kopiannya begitu, Mas Hersu. Dan kemudian yang berikutnya apa yang diperlihatkan pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim, Hmm. dan yang berikut pada bulan Juli ya, 22 Juli kalau tidak salah. Dan kemudian yang berikutnya gelar perkara khusus lagi yang dilakukan di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember yang lalu Hmm. kalau tidak salah. Hmm. Hmm. Nah, apa yang diperlihatkan masing-masing itu ditengarai oleh para peneliti ini, baik Simon maupun oleh Roy Suryo, Hmm. begitu juga oleh Dr. Tifa, karena mereka terbiasa meneliti, jadi matanya sangat-sangat tajam, walaupun tidak boleh dipegang, Hmm. diterawang, dan sebagainya, di foto pun tidak boleh, tapi mereka langsung melihat perbedaannya dengan objek milik Dian Sandi Utama yang mereka teliti, begitu. Jadi setidaknya sih Mas Hersu, Hmm. yang kemudian kemarin juga yang diunggah ya, yang diunggah bukan diunggah, diperlihatkan di Citizen Lawsuit, sidang yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta itu juga langsung terlihat betul. Apalagi sekarang sudah beredar ya, fotonya ada di mana-mana, karena ternyata Andika Dian Prasetyo, yaitu salah satu kuasa hukum dari dua penggugat, itu memperbolehkan, dan Pak Taufik juga kuasa hukumnya memperbolehkan, malah siapa ini kamera yang high resolutionnya paling tinggi, silahkan difoto begitu supaya sampai detailnya pun kelihatan, embossnya itu betul-betul Hmm. kelihatan begitu. Dan ini juga ditekankan oleh Roy Suryo, melihat itu saja sudah langsung kelihatan, karena rupanya emboss itu Mas Hersu berada di tanda tangan ya, tanda tangan yang sebelah, kalau di balik sebelah kanan dari ijazah berarti rektor ya, tanda tangan rektor Hmm. dan tanda tangan dekan. Nah, salah satu tanda tangan itu untuk emboss itu bukan embossnya dibikin dan kemudian ditandatangani di atasnya, tapi ditandatangani lebih dulu, dan ini tanda tangan cair ya, Hmm. bukan seperti sekarang begitu, yang bisa dicetak begitu atau ditandatanganin Tempel secara gitu ya. digital. Nah, Hmm. Hmm. iya betul. Dan kemudian setelah ditandatangani, barulah kemudian dicap tinggi yang Hmm. menembus atau membuat emboss gitu, membuat cap timbul begitu, Hmm. kurang lebih membuat cap timbul itu, yang cap timbul itu bisa kelihatan kalau seandainya ijazah itu dibalik ke belakang. Nah, ini memang sangat-sangat sulit untuk dipalsukan, karena ya bahkan setiap ijazah akan memberikan efek yang berbeda, di mana nggak mungkin antara tanda tangan kemudian dicap secara manual kan, itu dengan Hmm. cap tinggi tersebut yang membuat berlekuk-lekuk tersebut akan sama persis antara satu ijazah dengan yang lainnya, dan Hmm. sudah pasti setiap ijazah itu adalah otentik gitu. Nah, Ini yang lainnya maksudnya yang jelas kasat dipertunjukkan ijazah yang milik kakaknya Pak Rujito yang jadi saksi di betul Citizen Lawsuit itu. Oke, ya. Hmm. di Citizen Lawsuit, Ya dan bukan Pak Rujito ijazahnya ini Jokowi adalah ya. bukan. Hmm. Dan Pak Rujito ini juga adalah orang hukum ya. Dia adalah managing partner dari kantor hukum Buyung Adnan Nasution gitu. Jadi dia memiliki posisi juga yang Adnan Buyung paham ya. hukum Hmm. dirinya. Hmm. Iya, Adnan. almarhum Adnan Buyung. Ya. Dan kemudian selain itu juga soal Dokter Tifa itu menjelaskan, nanti kita lihat saja ya, apa konferensi persnya yang kita ambil dari akun Langkah Update, Hmm. itu menarik sekali untuk kita simak walaupun cukup panjang. Dokter Tifa juga menjelaskan soal eh, apa materai Mas Hersuk, karena itu kasat mata banget sih kalau saya Hmm. lihat. Saya juga sempat bandingkan keduanya, yang milik Dian Sandi dan juga yang diperlihatkan milik almarhum Pak Bambang Rudiharto tersebut, Hmm. di mana milik almarhum Pak Bambang Rudiharto itu warnanya antara orange dan merah begitu ya, Hmm. antara Hmm. orange dan, atau mungkin Hmm. tadinya merah karena sudah Hmm. puluhan tahun kemudian Hmm. agak memudar menjadi orange, itu kan bisa saja. Hmm. Hmm. Nah, artinya warna ini berbeda dengan materai milik Pak
Jokowi. ijazah yang milik Pak Jokowi yang berwarna hijau kebiruan begitu. Mm-mm. Disebutnya hijau. Dan kemudian milik Pak Jokowi itu materainya ternyata 100 nilainya nominalnya. Mm-mm. Sementara milik almarhum Bambang yang sama-sama lulus tahun 85 dari Fakultas Kehutanan itu nilainya 500. Menurut Oh, Dokter bukan, Tifa ini bukan, aneh. bukan sama ya, nggak sama, sama-sama Bukan 100. sama ternyata. Oh, Iya, kemarin dalam waktu konteks penjelasannya yang setelah jumpa pers kemarin dijelaskan katanya 100. sama. Mungkin Iya, karena sama. tulisannya Hmm. sudah bleber dan kemudian Ya, apa namanya hmm. agak kabur mungkin Ya, ya. ya justru Eh, yang dibilang yang ya ditulisnya 500 tapi disebut dibantah, oh enggak ini 100. Kemarin Ini tuh seperti 100, iya ya ya. ada bantahan seperti itu. Hmm. Tapi tadi dijelaskan oleh Dokter Tifa bahwa itu 500. Dan Hmm. menurut dia, ini sebagai pembanding aneh kalau seandainya pada bulan Mei materainya itu nominalnya 500, sementara pada bulan November justru turun. Karena Hmm. nominal itu kan terus naik, sesudah itu Ya, mungkin ya. 1.000, kemudian 2.000 dan sebagainya. Hmm. Tapi justru turun menjadi 100. Itu Hmm. keanehan yang Hmm. berikutnya. Hmm. Begitu juga kalau dijelaskan oleh Raul Suryo, itu antara lain juga posisi dari logo UGM itu jelas-jelas berbeda. Jadi dalam hal ini sekarang yang pasti berbeda itu antara yang Dian Sandi, ya, ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Dian Sandi, dan kemudian diperlihatkan oleh Bareskrim pada Hmm. saat GPK, gelar perkara khusus, dan kemudian juga diperlihatkan pada saat gelar perkara khusus yang kedua, Hmm. karena katanya yang sebelumnya itu tidak tampak ada embos, kemudian ada embos. Tapi dicurigai embos itu makanya nggak boleh dipegang karena memang tidak timbul. Dicurigai itu hanya berdasarkan permainan grafis. Jadi kalau kita memakai wallpaper, kita atau memakai wall panel di rumah kita, itu kan memang ada yang terkesan kita memakai batu bata, padahal itu enggak. Itu kan permainan warna, ada bayang-bayang apa dan sebagainya begitu. Misalnya seperti ada tumbuhan begitu ya, ada tumbuhannya seperti foto asli, ternyata tidak karena memang ada Ya. bayang-bayang yang menyebabkan itu kemudian berbentuk 3 dimensi begitu. Hmm. Jadi itu Mas Hersu yang Tiga, dikupas tiga, pada tiga versi dong berarti ya. Versinya Dian Sandi, versinya Bareskrim, versinya Polda Metro betul. Jaya. Gitu ya. Iya, itu Hmm. baru ijazah Mas Hersu. Baru ijazah. Ada beberapa versi, belum lagi yang transkrip nilai. Yang Hmm. transkrip nilai sudah jelas, kemarin juga Iya, dijelaskan. iya, iya. Di bawah loh transkrip nilainya itu Hmm. Hmm. milik Pak almarhum Bambang Bambang Rudi Rudi. Harto, Hmm. itu Pak Bambang Rudi diperlihatkan bagaimana transkrip nilainya kalau tidak salah jumlah SKS-nya 161 ya kalau Ya, tidak salah. 161. Itu Ditulis ya, dan itu bukan ditulis wajar. tangan. Ya, ya. Bukan ditulis tangan. Dan itu wajar Mas Yesu. Memang untuk S1 tergantung mata kuliahnya ya. Dari Hmm. mulai 160, 170 seperti itu. Begitu. Nah sementara punya Jokowi itu kan diperlihatkan yang satu 120, yang satu lagi 60. 120 atau 130 ya? Pokoknya total 130. total 200-an kemarin kalau nggak salah disebutkannya gitu. Hmm. Itu apa ya? S1 kalau seandainya memang ada SKS sampai 200-an itu jurusan apa? Mata kuliah apa begitu. S3 kemarin Jadi diduga kalau udah sampai P200 itu udah S3 gitu. Ya memang begitu saya mendengar kemarin mereka menyatakan seperti itu. iya, iya, ya bolehlah. Ataukah dia menempuh extension, jadi Hmm. D3 dulu, Hmm. karena D3 terus kemudian pindah ke fakultas atau sarjana atau S1, itu Hmm. memang ada beberapa mata Ya. kuliah yang kemudian Hmm. tidak bisa diserap begitu ya. Itu Hmm. kemudian mata kuliahnya banyak dan semua kemudian dihitung. Tapi kan ini enggak, Hmm. konteksnya tidak seperti itu, begitu Hmm. langsung S1 klaimnya dari pihak Jokowi. Jadi soal selain ijazah ya ini yang nanti akan bulat ini di pengadilan kalau jadi ke pengadilan gitu kan. Ini juga soal transkrip nilai itu pembuktiannya juga susah. Nanti di sini kita akan lihat siapa penanda tangan legalisasinya, kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian dekannya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Jadi clear banget. Ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi benar,
kata Pak Jamada Girsang. Kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngaleng-ngaleng saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawiran Ugreseno kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diajukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus. Bukan embos, embus. Ya gitu, di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, mesti saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, kalau plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini, karena adik dari beliau, yaitu Pak Rujito, kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada citizen lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf, di sini masih saya kaburkan karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan ada embos, ya bukan embus, ya. Ada embos, ada watermark, dan ada satu lagi yang dia center-center. Ya, nah itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting. Dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan, didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela, yang justru dia lah sebenarnya melanggar. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV tanggal 19 dan 25 November live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang di upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itu yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apa ya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses spiration, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya. Saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 1120 milik Joko Widodo dan ijazah 1117 milik Sri Murtiningsih, ijazah 1115 milik Pronojiwo. Ini beda, teman-teman bisa lihat. A-nya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot, ya, mencotot atau peluang. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, ya, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Mestinya satu barang bukti saja cukup. Dan statement yang menarik dari, sekali lagi, Pak Komjen Ugreseno, kalau yang namanya barang palsu itu yang biasanya disita. Saya kasih contoh, Michael Benyamin Sinaga mengadukan Andi Aswan dan salah satu termo lainnya, ya, saya sebut aja dah namanya Mo1 dari Mo1 TV itu namanya Ijan, ya, Laurentius Ijan Bu, ya, itu karena menuduh Michael Sinaga itu kartu persnya palsu. Michael Sinaga memberikan kartu pers ke polisi. Apakah disita kartu pers itu oleh polisi ini? Enggak, dikembalikan. Barang yang asli dikembalikan. Barang yang dicurigai tidak asli disita. Nah, jadi Pak Komjen Ugreseno juga mengatakan, kok lucu, malah ijazahnya Jokowi itu disita. Dari
709 dokumen, kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Bareskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Deskripsi Ya, palsunya, Dok. ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli, ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy, ya. Jadi ini adalah ijazah asli. Gini. Ijazah, ya. Mas, aku pinjamnya. Oke, iya. Yang lebih gampang. Nih. Saya mau tunjukkan, ya. Ini yang ya, yang asli. Ya, ini lulus tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling cepol welo-welo. Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai, ya, materai, ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin, kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya? Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan, ya. Ini kalau permainan anak-anak itu, ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu, ya. Itu ada 11 perbedaan, ya. Yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya, Mas? Saya spill satu-satu. Soal emboss atau emboss, ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap, ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu, kan? Baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kamu bisa pastikan ya bahwa tidak ada ijazah yang waktu itu diposting oleh Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini, ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Beda. Ya, kami bisa pastikan. Beda. Jadi
ada dua versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda, ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat, ya. Apakah ada embossnya? Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya. Karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, Bisa diraba itu. ya, embossnya itu ceklok ya, ceklok artinya Cetak tinggi. cetak tinggi, ceklok, ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dimasukkan teman-teman ya, karena itu ada ornamen-ornamen rahasianya pada emboss itu. Ada beberapa versi ijazah Jokowi yang sudah keluar dan sudah kita dapatkan juga, yaitu mulai dari KPU Solo 1, KPU DKI 2, KPU Pusat 3, Dian Sandi 4, Bareskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei 5, dan terakhir di gelar perkara 6. Jadi ada 6 versi. Nah, 6 versi itu kita meyakini itu tidak sama, beda. Entah satu atau dua, yang jelas beda. Karena itu kalau ada satu saja beda, berarti ada yang nggak benar, ya kan? Tidak mungkin kemudian dua-duanya asli. Yang ada adalah dua-duanya palsu, pasti begitu. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini? Kasus ini dihentikan maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu, atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Tetapi mempidanakan orang dengan dasar-dasar tidak jelas itu namanya zalim. Apalagi ada satu lagi Mas Hersu, ini agak unik juga. Ternyata UGM itu untuk memvalidasi bagaimana Jokowi itu memakai kacamata, diperbolehkan memakai kacamata berdasarkan aturan resmi dari UGM, maka ditemukan sebuah surat yang kalau tidak salah ditandatangani oleh wakil rektor atau pembantu rektor begitu, itu tahun 84, di mana surat itu berisi bahwa untuk foto ijazah diperbolehkan memakai kacamata. Saya kok jadi ingat peraturan di Mendistek Kemendik atau Diknasmen ya, yang kemudian ada, bukan aturan itu, aturan Wapres. Kalau tidak salah aturan pencalonan Wapres, pasal berapa itu Mas Irsu kita pernah kontenkan juga yang menyebutkan itu dari boleh dari KPU dari jika KPU itu ya, jika sudah memiliki ijazah S1 itu tidak perlu lagi tidak perlu ijazah. ijazah SMA-nya gitu, itu Betul. yang Itu kan spesifik sekali. iya. Nah, kalau ini Perkataan itu sangat-sangat spesifik dan ditujukan kepada Gibran saja. Siapa lagi selain calon presiden, selain Gibran yang memerlukan pasal-pasal itu? Sengaja dibuat khusus buat Gibran. Nah, kalau ini juga, kan kalau ini diduga ada aturan dari UGM sendiri, dan itu ditemukan lembar aturannya itu Mas Hersu yang ditandatangani oleh pihak UGM itu, ditemukan bahwa pada tahun 84 ada pemberitahuan bahwa mahasiswa boleh memakai kacamata untuk foto ijazahnya. Nah, kan itu kan Tapi 84 kan sebelum Jokowi lulus kan, berarti bener dong. Iya, kalau seandainya itu asli, yang kita pertanyakan kan kemudian apakah ini juga baru dibuat kemudian? Ini pertanyaan ya, dugaan, kecurigaan untuk memvalidasi foto Jokowi yang memakai kacamata yang disebut oleh
saksi Pak Ugroseno, saksi dari pihak penggugat kemarin, yang dia saksi fakta karena dia mengenal, pernah bertemu dengan Jokowi, paham betul wajah Jokowi, dan dia mengatakan itu bukan wajah Jokowi, foto yang ada di ijazah Jokowi begitu. Nah, ya kayak ini Ini menarik. ini Ini menarik menarik. Ya karena mundur juga kalau soal wajah ya sebentar ya Mbak Agi. ya Soal ya wajah ini kan karena ya sebentar dulu Mbak Agi. Saya ya jelasin soal wajah ini ya. Soal ya wajah ini kan waktu ribut-ribut Pasar Pramuka kan ada disebut namanya mm-mm, Denny Iskandar yang dia bapilunya, betul. bapilu PD yang disebut oleh Victor tim Cikini tim apa itu kan gitu. Kan kemudian Mm-mm, Denny Iskandar ini dia saya wawancarai meskipun dia tidak mau mm-mm, muncul tapi dia boleh dikutip pernyataannya pada waktu itu dia menyatakan iya. memang dia yang menerima ijazah Jokowi itu dan dia sendiri ketika menerima ijazah itu dia membandingkan dengan Jokowi yang di depan wajahnya itu beda memang kata dia juga begitu. Ini berarti Iskandar ini Denny Iskandar, sama dengan Pak Ugroseno begitu ya. Dan Pak Ugroseno ini mantan Kapolri, Wakapolri loh. ya, ya. Iya, yang wajahnya artinya Nggak, apa namanya, kalau Denny pengamatan Iskandar kan memang sengaja dia harus memperhatikan karena dia menerima persyaratan-persyaratan karena dia nantinya yang betul. mendaftarkan ke KPUD Jakarta kan Mm-mm. begitu. Jadi dia ketika menerima Iya, ijazah-ijazah itu dia perhatikan dan kemudian dia lihat oh ternyata kok beda wajahnya antara dia mhm. ijazah itu dengan orangnya begitu. Tapi ya waktu itu dia tugasnya sebagai Bapilu dan pada waktu itu kan euforia Jokowi ya udah didaftarkan akhirnya kan gitu. Ya. Ya, dan itu tadi menjadi pertanyaan, kenapa yang hanya sekedar peraturan seperti itu, yang hanya selembar saja itu bisa ketemu oleh UGM, yang kemudian digunakan untuk memvalidasi itu tadi, Hmm. mengesahkan kenapa Jokowi memakai kacamata, sementara dokumen-dokumen yang lainnya yang seharusnya ada tentang KRS, KHS, kartu rencana studi, kartu Hmm. hasil studi, kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan KKN, begitu hasil KKN, nilai KKN dan sebagainya, itu justru tidak ada. Nah Itu yang kan menjadi ya pertanyaan. sebenarnya kan kalau memang ada aturan itu berarti kan yang pakai kacamata bukan hanya Jokowi saja dong. Harusnya kan bisa itu Iya, kemudian betul. dibandingkan. Pasti akan banyak yang memanfaatkan itu karena tak pada tahun segitu juga sudah banyak orang yang pakai kacamata minus kan. Iya, betul. Makanya kenapa peraturan itu sampai dibuat, barangkali kan pasti ada alasannya di balik itu, ada Masa permintaan dia atau apa. mereka tahu oh, nanti Jokowi itu akan jadi presiden kan dan dia sekarang pakai kacamata jadi harus kita keluarkan aturannya itu sekarang gitu. Jangan-jangan tuh bagi ya. Wih. Itu orang Jawa Oke. weruh sadurunge winarah. Nah, gitu ya Oh, kira-kira. perlu dibikin jurusan baru kalau itu. Karena ini canggih Iya, banget itu Mas iya, Ersu, iya, iya, iya. prediksi begitu ya, berupa Iya, prediksi. iya. Nah, Oke. ini yang dari hasil yang saya cermati ya, dari hasil konferensi pers tadi, di situ kan juga ada Refli Harun, ini adalah pakar hukum tata negara. Ini Refli itu apa poin-poin yang disebutkan oleh Refli, yaitu penggunaan pasal pencemaran nama baik itu tidak berlaku untuk umum, dan itu sudah dikuatkan dengan keputusan Komisi Informasi Publik, yaitu bahwa dokumen-dokumen milik para pejabat, petinggi negara, apa pokoknya misalnya di daerah juga, misalnya petinggi Hmm, di daerah itu sudah hmm, bisa dibuka oleh publik. hmm, Keputusan kemarin hmm. berarti. Jadi ini Bukan melanggar undang-undang ITE dong kalau gitu ya, nggak ada pelanggaran dong ya. iya, Hmm, kalau melihat penalaran ini seperti itu. Kemudian pasal tentang fitnah yang ditimpakan kepada RRT itu adalah baru berlaku jika ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hmm. dan menyatakan ijazah milik Jokowi itu asli. Jadi baru bisa disebut Iya kan? fitnah, dan ini kan sudah Belum dikatakan juga ada. oleh Pak Mahfud, oleh Ya bolak-balik Jimli, ya kita juga sering menyatakan itu bolak-balik. kan Iya. gitu ya. Nah, Ya jadi ini dasarnya apa poin-poin gitu mereka kalau betul. ijazahnya nggak jelas asli atau palsu kok kemudian orang ditersangkakan gara-gara memfitnah itu kan nggak ada dasarnya gitu. Iya, Mas Hersu ijazahnya palsu ya, begitu kan? Nggak asli nih, gitu kan? Hmm, Ya, hmm. kalau kalau kemudian Mas Hersu bisa perlihatkan nih, asli nih, lihatnya. Ya sudah, selesai, nggak Lihat, berlaku, begitu kan? Sudah ya, selesai. Yang ketiga, kenapa kemudian apa yang disangkakan atau dituduhkan oleh pihak penggugat ini lemah, yaitu bahwa ada pasal pencemaran nama baik itu kan juga digunakan dengan menggunakan dokumen elektronik. Ini juga tidak berlaku untuk pejabat karena Jokowi yang dikatakan ini Jokowi kan sudah tidak menjabat lagi begitu. Nah, Jokowi itu masih menjadi pejabat, Mas Hersu. Setidaknya dia adalah menjadi
kalau tidak salah jabatannya Di Dewan Pengarah di Danantara, Tentara bersama ya. dengan SBY sebagai mantan presiden. Dewan Pengarah loh, tinggi loh ini jabatan ini. Nggak tahu itu ada gajinya atau enggak. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Ada dong. duduk di dewan-dewan itu ada. Walaupun Apalagi itu organisasi apalagi Dewan apa Perwakilan mungkin. Rakyat. Apalagi Oke. begitu. Nah, Ya. terus entah terserah Jokowi ini aktif atau tidak di Danantara, yang jelas dia menjadi pejabat di sana. Kemudian pasal ujaran kebencian juga yang disangkakan kepada RRT, ini juga pasal ujaran kebencian itu berlaku ternyata menurut Refli hanya untuk agama, untuk ras, untuk etnis, kebangsaan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin begitu. Jadi sementara oh ya, disabilitas mental dan fisik gitu, maksudnya cacat secara fisik begitu, itu juga termasuk yang kalau mempersoalkan atau kemudian membuat narasi buruk gitu yang bisa ditengarai ujaran kebencian itu masuk. Kalau seandainya yang dipercakapkan adalah soal itu. Sementara kalau ijazah itu adalah berbentuk kertas, objeknya berbentuk kertas, bukan berbentuk jenis kelamin, kulit, kemudian disabilitas, apa dan sebagainya. Jadi aneh kalau dimasukkan dengan tuduhan ujaran kebencian. Yang berikutnya adalah melakukan perusakan dokumen. Nah, ini sudah berkali-kali dijelaskan oleh RRT. Mereka tidak merusak, dokumennya tetap asli, tidak dirubah, tapi mereka melakukan analisa dengan berbagai cara begitu. Dan ini dilakukan oleh semua, bahkan Lapfor Polri misalnya juga melakukan hal ini. Lapfor misalnya Angkatan Darat kalau ada, Lapfor UI begitu, dan BRIN juga melakukan hal tersebut. Dan kemudian RRT itu juga dituduh mengedit dokumen sehingga seolah-olah menjadi dokumen yang berbeda. Nah, ini padahal tidak ada yang diubah, yang diunggah nggak ada itu. Yang ini ijazah Jokowi versi Rismon atau ijazah Jokowi versi Roy Suryo kan tidak ada sampai sekarang. Ini menarik banget Mas Hersu. Jadi mereka memprotes ini juga karena ternyata setelah diserahkan dokumen-dokumen BAP dakwaan dan BAP dan sebagainya itu ke kejaksaan, ternyata pada tanggal 20 nanti baru akan ada pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan oleh penggugat termasuk Bang Rocky. Jadi dan bahkan ada sekitar 10 kalau tidak salah saksi dan ahli tersebut, padahal biasanya mereka ini diperiksa sebelum berkas-berkas itu dikirimkan ke kejaksaan. Kalau menurut Kayaknya apa adu cepat gitu ya sekarang ini ya. bingung sih Mas Hersu, kayaknya kayak bingung ini gimana ya, karena memang itu tadi semuanya dari hari ke hari berlangsung sangat cepat kan. Berarti ini nanti akan ada sidang yang di CLS, kemudian ada sidang yang di Jakarta. Belum lagi sidang-sidang yang lain gitu. Yang ada di KIP kan terus berlangsung. Soal Gibran ini masih terus berlangsung di KIP. Jadi terus menerus. Apalagi yang kita tahu sekarang ini, mungkin Mas Hersu mengamati ya, nama Jokowi ini kan terus menerus disebutkan oleh terdakwa, yaitu yang pertama itu oleh Tom Lembong. Ketika itu berkali-kali disebutkan oleh pengacara Tom Lembong maupun oleh Tom Lembong dalam pembelaan pribadinya, dalam pemeriksaan begitu, pemeriksaan saksi pun menyebutkan nama Jokowi, tidak hanya Tom Lembong saja, maupun akhirnya mendapatkan abolisi. Artinya nama Jokowi itu muncul di pengadilan sebagai fakta pengadilan, walaupun orangnya yaitu tadi sampai tidak bisa dimunculkan. Begitu juga dengan yang masih berlangsung kan para terdakwa yang lainnya, yang dari partner bisnis yang melakukan impor gula dan pengolahan gula dan sebagainya, itu sampai sekarang kan masih berlangsung. Nah, yang keduanya itu disebutkan oleh Nadiem Makarim. Jadi memang luar biasa ini Jokowi, karena Nadiem Makarim pun juga menyebutkan nama Jokowi, bagaimana dia menerima jabatan tersebut, begitu dia mengatakan, Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan. Itu tugas utamanya dia. Dia mengatakan juga, mana ini saya cari ya, saat COVID-19 melanda negeri, di mana sekolah di Indonesia ditutup selama hampir 2 tahun, kebutuhan untuk pembelajaran berbasis IT menjadi lebih urgent lagi. Jadi itu adalah atas
perintah dari Jokowi begitu. Mhm. Dan dia juga mengatakan karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung dan mengabdi kepada negara bla 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 seperti itu. Tapi intinya itu adalah perintah dari Jokowi, digitalisasi dari awal sampai dengan akhir. Dari artinya dari perencanaan sampai kemudian pengadaan apa dan sebagainya harus dikerjakan oleh Nadiem ketika itu. Ini kan harus ditanyakan kepada Jokowi kalau sudah namanya disebut menjadi fakta pengadilan. Dan Mhm. yang berikutnya yang terakhir Mas Hersu, ini berkaitan dengan yang kemarin kita kontenkan, yaitu soal Yakut, mantan Menteri Anti Yakut ya, Korupsi. ya. Mas Hersu Mhm. senyum-senyum, terus Mhm. langsung senyum kalau mendengar nama Yakut. Mhm. Entah karena apa ya. Ya. Yang menarik adalah ketika Islah Bahrawi ini dia mengatakan dirinya adalah sahabat gitu, sahabat baiknya dari Yakut, Mhm. yang kemudian dia mengatakan dia membuka di hadapan Akbar Faisal ini di Mhm. akun podcast Akbar Mhm. Akbar Faisal Unsensor. Dia mengatakan bahwa peran Jokowi ya cukup besar pada hal ini, seperti Seperti yang yang kita omongin kemarin ya. Ya. kemarin, persis Ya. seperti yang kita omongin kemarin bahwa dia seharusnya tadinya yang harus pergi ke Perancis gitu pada acaranya Presiden Perancis Macron itu kan konferensi perdamaian dunia yang memang pemuka-pemuka agama dari mana-mana datang ke sana, kemudian mereka mendeklarasikan tentang perdamaian antar agama, antar apa dan sebagainya, dan seharusnya yang dikirim oleh Jokowi itu adalah Menteri Pertahanan, yaitu ketika itu Prabowo Subianto, karena ini berkaitan juga dengan pertahanan. Tapi setelah Yakut timbul ada pansus di DPR ya untuk kasus Yakut, yaitu soal kuota haji, itu kemudian direposisi, diterbitkan surat penugasan baru, yaitu Nah, kemudian Yakut yang a- dikirim ke sana. ada apa itu? Mas Hersu yang tahu itu. Iya, itu. Yang seharusnya hanya 3 hari Ya. di apa namanya di Perancis, tapi kita tahu itu menjadi 24 hari, Aha. dan itu tidak hanya di Perancis, ya, ke Keliling Eropanya, ya. tidak salah ke Ya. Belanda segala, ke Ke mana yang lagi jelas tuh. saya ingat ke Italia, kemudian ke Perancis, ke Uni Emirat Arab juga itu. Jadi Iya, banyak ini, makanya eh, tapi persoalannya kalau kemudian benar itu apakah nanti nggak nyanyi tuh Yakult begitu dia dijadikan korban begitu, atau iya. jangan-jangan nggak ya sudahlah jadi tersangka tapi nggak dilanjutkan kasusnya, diem-diem dia karena ini bakal gigit tulang gitu, ya kita didiemin aja dulu kasusnya. Kita kita mesti kawal nih kasusnya di KPK ya Mbak Agi ya. Hmm. Iya ya, kalau menurut Islah Barawi dia Mm-mm. mengatakan bahwa soal pembagian 50-50, 50-50 dari semula 92% untuk jemaah haji Reguler. reguler dan Mm-mm. kemudian 8% untuk jemaah haji khusus diubah menjadi 50%, 50%, itu katanya kewenangannya bukan di Menteri Agama karena dia tidak disertakan pada saat rapat, keputusan dan sebagainya. Ini klaim dari Islah Barawi ya, Kalau kita menurut tidak versi tahu dia kewenangannya di kebenarannya. tangan siapa? Ya, tentunya kalau bukan di tangan menteri, pasti ada yang di atas. Yang di atasnya adalah Ya Jokowi. Walaupun presiden. Islah tidak mengatakan demikian, tapi nalar kita kan langsung berpikir Iya, karena demikian. nggak mungkin di bawah, Kalau karena itu undang-undang loh itu yang betul, itu ada undang-undang, undang-undang haji dan umroh. Dan kemudian disebutkan oleh Islah, kalau seandainya, ya ini dia bongkar, ataukah justru semacam ancaman yang kemudian nantinya akan menyelamatkan Yakut. Saya tidak tahu itu ya. dia makanya Ada berbagai nuansa di ya, balik ini. iya. Karena Islah mengatakan kalau seandainya pun ini sampai di pengadilan, Gus Yakut itu, dia mengatakan begitu, akan bongkar, pasti akan bongkar-bongkar semuanya. Akan dia ceritakan begitu tentang itu keputusan siapa, atas restu siapa, dan kemudian siapa yang diam atas Oh, ini atas kan diam-diam keputusan bisa jadi tersebut. ancaman dan kita berharap nggak Betul. terjadi deal-deal setelah itu gitu ya kan, dan kemudian akhirnya yang terjadi bahwa ya kok nggak dilanjutkan kasusnya, diam-diam atau diam-diam ya Ya. bertahun-tahun dan kemudian nanti setelah lewat baru di apa di SP3 gitu ya. Mudah-mudahan Nah, tidak itu terjadi yang kita seperti itu ya. khawatirkan. Ya karena memang betul, tapi Karena sampai soal penjelasannya bahwa dia pergi itu dipastikan itu atas kalau saya kan kemarin menyebutnya dua, kalau nggak diperintah oleh presiden ya diizinkan oleh presiden dan kan gitu cuma dua-duanya, dua ya, dan ya dua-duanya itu nggak masuk akal karena tahu bahwa satu pada waktu itu pansus haji sedang berlangsung, yang kedua sebagai menteri kan ini periode terakhir dari Presiden Jokowi, dia pasti harus membuat laporan ya yang nanti di kan gitu betul. itu nggak bisa ditinggalkan sampai berhari berminggu-minggu itu ke luar negeri. Ini memang aneh itu yang saya kira yang mesti terus ditelusuri itu ya.
Oke, Ya, lagi. seperti baru sekali ini Mas Hirsu ada seorang menteri yang meninggalkan Iyalah. jabatannya bukan karena sakit, ya. Kalau yang lainnya kan ada misalnya karena sakit di rumah sakit Ya, walaupun sampai kemudian meninggal dunia seperti iya. itu. Kemudian ada apa namanya pejabat penggantinya Hmm, lah gitu hmm, PLT-nya. hmm, hmm. Tapi ini betul-betul aneh dan Jokowi harus bertanggung jawab atas hal ini. Iya, Harus ada pemeriksaan juga. Sementara KPK mengatakan mereka memiliki bukti bahwa menerima hasil dari itu. Jadi memiliki bukti bahwa Yakult itu menerima, saya tidak tahu apakah berupa transferan atau apa, yang jelas aliran dana ya, dari hasil korupsi tersebut. Kalau yang namanya iya, korupsi pasti ada aliran iya. dananya ke Nah, pihak jadi, keluarga, kemana-kemana, ataukah langsung ke dirinya. Kabarnya KPK memiliki ya, hal tersebut. iya. Jadi kalau orang Jawa kan nyebutnya galengannya nggak mungkin nggak basah, nggak teles. Jadi kalau dialirin airnya itu apa pematang itu ya, aliran sawahnya itu bukan pematangnya ya, kalau pematang pinggirnya ya, aliran di itu nggak mungkin dia nggak basah kalau dia dilewatin tuh untuk aliran Iya, kayak ini gitu. artinya Mas Ersu ya, Hmm. nama Jokowi muncul di mana-mana. Setiap Iya. ada kasus korupsi yang menimpa menterinya, Hmm. namanya come up, muncul, muncul, Yes. muncul, dan kemudian belum lagi kasusnya sendiri di pengadilan, begitu. Oke. Lagi puyeng banget ya. Yes. Oke. Bagi kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Kami mohon Mhm. pamit. Saya Ersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.